Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita RW 05, Bapak kita RT 01, 2 dan 3. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Roda. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita yang berikan tausiah pada malam hari berbahagia ini. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah Masjid Roda rahimahumullah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk 1 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini membawa berkah kepada kita semua. Mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin jemaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Pertama sekali izinkan kami mewakili seluruh panitia amaliyah Ramadan, zakat fitrah dan juga kurban Masjid Roda tahun 1446 Hijriah menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian juga pada Ramadan kali ini seperti biasa kita melaksanakan berbagai kegiatan amaliyah untuk kita semuanya, jemaah, warga, masyarakat RW 05. Ada banyak kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan di masjid kita ini dalam rangka untuk menghidupkan, menyiarkan dan meramaikan Ramadan kita pada tahun kali ini. Yang pertama, kegiatan kita perlu kami sampaikan sholat tarawih dan witir sebagaimana malam ini sudah kita mulai. Kemudian tausiah subuh, tausiah setapan rohani Ramadan, tausiah subuh. Kemudian ada pembacaan hadis Nabi SAW sebelum salat zuhur selama bulan suci Ramadan. Yang biasanya kita baca hadis itu setelah subuh, kalau Ramadan ini setelah zuhur, kita sebelum zuhur kita baca. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran atau ayat pendek yang nantinya akan dibacakan oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, panitia Ramadan sudah menyusun nama-nama anak-anak kita yang akan tampil membaca ayat suci Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Namun walaupun demikian, kita tetap akan membuka dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang lainnya yang belum mendaftar untuk bisa tampil sama-sama di hadapan kita semua membaca ayat-ayat pendek sebelum setapan rohani Ramadan. Kemudian berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Mari sama-sama kita ikuti kegiatan tadarus Al-Quran selama Ramadan. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita semuanya sama-sama kita hidupkan malam Ramadan dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan berbuka bersama. Nanti pada setiap harinya buka bersama di masjid kita, yaitu buka takjil bersama. Kemudian buka bersama dalam rangka nuzul Quran. Kemudian juga kita akan memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Syekh dari Palestina. Jadi untuk itu khusus Ramadan tahun ini kita akan mendatangkan Syekh dari Palestina yang kemarin sudah datang ke masjid kita dan berkoordinasi dengan pengurus masjid kita, dan kita tetapkan pada malam 17 Ramadan itu nanti ada Syekh dari Palestina yang akan memberikan tausiah nuzul Quran bersama kita. Kemudian juga kita akan melaksanakan khatam Quran, perlombaan anak-anak kita, kemudian pesantren kilat bagi anak-anak kita, tahajud dan juga i'tikaf, selanjutnya lampu colok, dan tidak lupa kita takbir keliling dalam rangka menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah. Itulah serangkaian kegiatan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Untuk itu diperlukan partisipasi kita semuanya, kehadiran kita untuk meramaikan masjid kita agar Ramadan ini semakin hidup, semakin semarak di lingkungan kita RW 05. Kemudian kami sampaikan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang begitu banyak sekali, terutama untuk penceramah-penceramah kita, dan juga imam kita sudah kita tingkatkan jumlah total biaya yang kita butuhkan untuk kegiatan Ramadan ini 57.300.000 rupiah.
Rp57.300.000. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini donatur kita yang sudah masuk sebanyak 9 orang dengan jumlah Rp14.500.000. Maka total kekurangan Rp42.800.000. Untuk itu mari sama-sama kita bergandengan tangan. Bagi yang ada kelapangan rezeki, mari sama-sama kita bantu kegiatan Ramadan kita agar semua kegiatan bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbagai ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya minta tadi Pak Sudirman, Pak RT 123, Bapak jamaah yang masih pandai, tokoh masyarakat lingkungan RW 05, dan terutama yang mulia Ustaz kita yang akan memberikan ceramah pada malam ini. Pertama-tama dan utama sekali mari kita sama-sama ucapkan terima kasih alhamdulillah ya, atas rahmat dan segala diberikan oleh Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan di malam pertama ya, yang pengumumannya baru keluar bahwa malam ini adalah satu Ramadan. Jadi kita dari pagi tadi menunggu apakah ini betul malam kita besok. Tapi alhamdulillah pas azan berkumandang TV mengumumkan bahwa sekarang adalah satu Ramadan. Alhamdulillah. Jadi tadi pun saya juga agak sedih melihat jamaah semuanya satu baris utamanya. Ya Ustaz ya, Ustaz pun jadi bilang iya kan malam ini jamaah cuma satu baris. Tapi alhamdulillah sampai assalamualaikum udah sampai 4 baris yang kedua lagi. Alhamdulillah. Dan terdapat juga assalamualaikum kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia telah bersusah payah untuk melaksanakan acara ini sehingga telah terjadwal semua kegiatan-kegiatan mulai dari 1 Ramadan dan insya Allah sampai ke Idul Adha nantinya itu sudah disusun oleh panitia. Terima kasih kita ucapkan, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh panitia tersebut itu menjadi amal ibadah dan dicatat sebagai pahala ya Allah SWT. Dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atau masyarakat yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan Ramadan kita pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan dan sumbangan yang diberikan dari bapak-bapak dan ibu semua itu dicatat sebagai pahala jariah yang akan diterima nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu kita sudah terlambat pada malam ini. Ya, cuma dalam kesempatan ini saya sebagai pribadi dan pengurus masjid Nurhuda mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa mengikuti apa dalam kuliah Ramadan baik itu yang wajib ataupun sunnah, sehingga nanti di hari raya Idul Fitrinya kita bisa menjadi manusia yang bersih, yang telah dihapuskan semua dosa lalu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama agak kurang semangat. Gak imbang, benar. Memang harus diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harus semangat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, dan juga panitia Ramadan yang sudah punya program untuk dijalankan, bahkan bukan hanya untuk Ramadan saja, tapi sampai nanti kepada Idul Adha. Bapak RW, Bapak RT yang sama-sama kita hormati, orang tua-tua kami, alim ulama, cilik anda yang kita hormati, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin yang berbahagia di malam yang penuh berkah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengijabah doa kita. Karena kita senantiasa berdoa minta keberkahan mulai dari Rajab, Sya'ban, dan ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan temukan dengan bulan Ramadan. Jadi Allah sudah memberikan jawaban yang luar biasa untuk kita semua. Bulan yang penuh berkah. Sebagaimana perkataan ulama, Rajab kita menanam, Sya'ban kita memelihara, menyiram, dan Ramadan kita menuai. Jadi siapa yang menanam, dia akan menuai. Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan yang berbahagia. Karena puncak dari berkah itu akan mendatangkan ketenangan batin kepada kita. Puncak dari berkah itu, kita akan menjadi lebih baik. Puncak dari berkah itu, kita memiliki rasa qanaah yang tinggi, rasa syukur yang tinggi. Dan puncak dari berkah itu, kita bersemangat mengisi kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Insya Allah sudah nampak, alhamdulillah sudah nampak pada malam hari. Karena memang kami kaget sama Pak Haji tadi. Kok sabaris juga Ji? Ya kan? Karena sudah mulai sholat, pas assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kaget saya, dari mana nih datangnya? Nah, alhamdulillah, inilah antara keberkahan. Semoga Allah berikan keberkahan yang lebih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia terbaik. Dan manusia yang paling baik itu adalah yang memang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk menjadi yang terbaik. Karena Ramadan ini bulan yang terbaik. Allah sediakan untuk membentuk kepribadian yang prima, kepribadian yang luar biasa. Makanya Rasul
mengucapkan dengan datangnya Ramadan ini marhaban ya Ramadan. Kata-kata marhaban itu adalah ungkapan kegembiraan, ungkapan kesenangan, ungkapan kelapangan hati. Jadi betul-betul bahagia yang luar biasa. Seperti kita menyambut orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang kita muliakan. Datang dia, marhaban. Ya kan? Betul-betul ucapan yang gembira. Sekarang datang Ramadan. Jadi makanya Rasul menyambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Ramadan sendiri artinya apa? Pembakaran. Jadi Ramadan ini yang akan membakar dosa-dosa kita. Karena selama ini yang menggelisahkan kan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Makanya puncak ampunan itu di bulan Ramadan. Sya'ban dijuluki juga dengan bulan ampunan. Tapi puncak ampunan itu di Ramadan. Andaikan kita tidak dapat ampunan di Ramadan ini, jangan diharap ada ampunan di bulan yang lain. Andaikan kita tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, jangan diharap di bulan yang lain kita akan dapat ampunan. Jadi Ramadan itu betul-betul membakar dosa-dosa kita yang ada. Jadi makanya Rasul menyeru, wahai pencinta kebaikan, mari. Wahai pembuat maksiat, pembuat kejahatan, jauh-jauh ke sana. Jadi kita disuruh untuk berbuat baik. Ukuran kita berbuat baik kan tidak tanggung-tanggung. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Jadi ukuran kita berbuat baik ke Allah. Allah coba kita lihat adil dalam berbuat baik. Jadi kita berbuat baik tidak boleh pernah malu. Makanya di antara syarat diterimanya kebaikan kita itu apa? Segerakan, sembunyikan, jangan menganggap besar. Segerakan, sembunyikan, dan jangan menganggap besar. Kita yang tiga ini kan sering berlawanan. Sudah jelas kebaikan di depan kita, masih mikir-mikir dan banyak alasan. Kalau tidak kelihatan, kita tidak berbuat baik. Sedikit kita berbuat baik, sudah merasa. Makanya kalau kita ingin dapat balasan cepat, segerakan, sembunyikan, dan jangan menganggap besar. Jadi makanya bulan Ramadan ini makanya luar biasa sekali disambut marhaban ya. Kita jujurlah, karena kita manusia ini memang tempatnya salah dan tempatnya hilaf. Kullu bani Adam khata'un wa khairu kata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti sering hilaf. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairu kata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang kembali. Jadi manusia terbaik itu bukan yang tidak pernah salah, tapi apabila dia bersalah cepat kembali. Innal ladzina taqaw idza massa minasyaitan tazakkaru fa iza mubsirun. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu apabila dibisiki oleh setan, dipengaruhi kiri kanan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, tazakkaru,
apabila dia cepat kembali, faiza mubsirun, dia akan sadar bahwasanya dia sudah bersalah. Ingat dia, sadar dia. Yang jadi masalah kan itu, tidak sadar berbuat salah, lupa daratan dalam perbuatan salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apabila terlanjur dia berbuat zalim, apakah kepada dirinya atau kepada orang lain, dia segera minta ampun kepada Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni selain Allah? Dengan catatan wala yusiru ala ma fa'alu, jangan mengulangi. Jika dosa-dosa kecil yang kita perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, banyak atau sedikit, perbanyak istighfar. Walaupun hambaku 70 kali berdosa satu hari, kata Allah dalam hadis Qudsi, selama dia minta ampun, aku ampuni. Berdosa di pagi hari, minta ampun di sore hari, aku ampuni. Berdosa di siang hari, minta ampun di malam hari, aku ampuni. Jadi tinggal istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terlanjur berbuat dosa besar, masih diampuni Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, betul-betul kembali, betul-betul bertobat dengan syarat penyesalan yang mendalam. Siapa yang tidak berdosa? Apalagi zaman sekarang banyak dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Contoh riswah, la'anallah rasi wal murtasi warai, dilaknat oleh Allah yang menyogok, yang menerima dan perantara. Dosa besar. Tapi masyarakat kita sebagian menganggap zaman kini kalau enggak pakai polisi enggak lancar dosa. Ya kan? Dianggap biasa walaupun tahu dosa besar. Atau kita pedagang ini sering dapat ujian kwitansi kosong pakai stempel, ya kan, tanda tangan. Biasalah kami yang membiak tinggal bikin angka. Kita menjadi saksi palsu untuk orang mencuri, dosa besar. Atau maaf, tahu semua tahu salah, biasa 10% mah, jangkit deh kawan, harga, dosa besar. Apalagi korupsi, ya kan? Ini baru terbuka ini 173 triliun sekian. Rupanya setelah dikorek-korek semenjak tahun 2018, ternyata kelipatannya luar biasa. Orangnya ganteng-ganteng, kakak-kakak, ya kan? Nah, masih muda-muda, coba. Kemana harus minta maaf? Kalau sudah duit rakyat, duit masa, kemana? Kalau duit Pak Haji kita tipu, meninggal pun beliau masih ada diwariskan. Tapi kalau duit rakyat, kemana? Jadi hati-hati. Kalaupun kita punya duit 1 triliun, mau ngapain? Apa nak apa makan 1 triliun? Ya kan? Apalagi udah tua-tua ini makan segini. Agak tinggi karbo lah, asam urat. Kemarin saya pulang kampung makan durian, pulang dari kampung makan durian, acara di Siak makan durian, ya kan? Acara di Mangkuan makan durian, pas di Pereso tinggi, belum darah 320. Nah, mulai habis kan? Nah, akhirnya makan sudah ditanya, coba. Kalau banyak untuk apa coba? Jadi makanya berbuatlah seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita.
Jadi makanya rezeki ini cukup sudah. Ya kan, untuk sedekah cukup, untuk bikin rumah cukup, beli mobil cukup, umrah di bulan puasa cukup, ya kan? Jadi kembali kita kepada pokok persoalan tadi. Jadi hati-hati. Nah, ini kesempatan untuk kita kembali minta. Walaupun dosa kita sudah banyak dan dosa kita besar, Ramadan akan membakar semua itu. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Yang pertama betul-betul menyesal. Yang kedua, walam yusirru ala ma fa'alu. Stop. Jangan diulang lagi. Betul-betul bertekad kita berhenti. Yang ketiga, innal hasanat yuzhibna syarr. Lakukan kebaikan, amal saleh menutup dosa yang baru. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Kita kan sering ceritakan kisah pembunuh 99 orang, bahkan menjadi 100 orang. Membunuh satu orang tanpa hak itu dosanya sama dengan membunuh manusia seisi alam. Kali 100, berapa dosanya? Ya kan tidak terhitung dosanya. Tapi di saat dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah, lalu meninggal di perjalanan, singkat cerita, dia meninggal di tengah-tengah, atas keredaan Allah bergeser bumi itu satu jengkal, sehingga diselesaikanlah perebutan malaikat antara ahli surga atau ahli neraka. Akhirnya diukur hanya satu jengkal ke tempat dia berbuat baik, ya ini dosa dia. Coba kalau dihitung dengan dosa kita kan belum seberapa, diampuni. Seorang bekas pelacur habis minum di suatu kolam, satu sumur. Pas dia naik, dia lihat anjing yang menjulur lidahnya. Ini tanda kehausan. Kembali dia ke sumur itu, dia minumkan ke anjing itu. Hanya dengan kasih sayang kepada anjing. Padahal dia sebelum itu seorang pelacur. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Apalagi di Ramadan, bulan ampunan. Jadi makanya kita harus bersemangat berbuat amal kebaikan untuk menutup dosa kita yang baru. Jadi jangan kita sampai tidak gembira. Kalau tidak gembira, gembira-gembirakan. Badan ini kan tergantung jiwa. Kalau jiwa sudah kuat, ngantuk-ngantuk sedikit, ya kan, lemah-lemah sedikit, jadinya. Kita akan sama-sama merasakan. Cuma karena kita tahu luar biasanya Ramadan ini, kita bangun semangat ini. Jadi kenapa untuk dunia kita bersemangat sekali, untuk masuk surga tidak bersemangat? Ini ada apa? Dunia dibanding akhirat itu setetes air dibanding laut yang luas. Dunia itu setetes yang kita nikmati sekarang. Laut yang luas itu adalah akhirat. Dan dunia ini permainan. Ad-dunya laibun wa la'ib. Dunia ini permainan dan sandiwara. Sama kita melihat TV. Orang itu kan pura-pura mati. Orang itu kan pura-pura kelahi. Orang itu kan pura-pura membunuh. Kita udah sedih melihatnya. Padahal mereka ketawa dan ya kan. Nah itulah dunia. Hanya permainan. Jadi hati-hati. Jebakan-jebakan itu banyak sekali. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan keluargamu adalah ujian. Jadi memang kita diuji. Dengan korupsi bisa bikin rumah. Dengan korupsi bisa jalan-jalan. Bisa pergi ke sana kemari. Cuma caranya tidak benar. Memang kita diuji. Tujuannya memang bukan itu. Tujuannya memang kita sedang. Nah, jadi makanya
lakukan amalan-amalan apalagi di Ramadan ini yang sunat bernilai wajib, yang wajib dilipat gandakan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi memang kita harus membina dan melatih diri kita untuk berbuat baik. Dan kita akan diringankan di bulan Ramadan ini. Masuk bulan Ramadan ini, di hari pertama ini dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan. Tidak elok betul. Dibuka, artinya buka pintu surga itu berbagai macam kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka ditutup. Artinya kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Lalu yang menggoda kita, setan dibelenggu. Lalu kenapa masih ada yang berbuat maksiat? Nah, ini ada yang berpendapat seperti ini. Yang dibelenggu itu ada engkotnya. Jadi yang keleni-keleni itu masih berkeliaran. Ada yang berpendapat seperti itu. Berarti kita digoda oleh keleni-keleni itu. Berarti iman kita lemah sekali. Ada juga yang berpendapat seperti ini. Berarti memang perangai setan itu sudah tinggal di dalam kepribadian dia. Ini yang bahaya. Jadi tolong wanti-wanti sekali. Kalau masih ada yang bermaksiat, berarti kalah sama keleni-keleninya setan, atau memang perangai setan sudah tinggal di dalam diri. Ini kan malu kita ya. Iya kan? Malu sekali kita. Jadi dibuka pintu kebaikan, pintu surga, ditutup pintu kejahatan, tutup pintu neraka. Yang menggoda kita juga diikat juga. Jadi makanya Rasul menyeru, wahai pencinta kebaikan cepat kemari, pencinta maksiat pergi ke sana. Jadi betul-betul prima semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Harapan saya seperti yang dibilang oleh Pak Haji, ambo sanksi ya bos. Eko di malam kedua, ketiga sana nanti mencari. Malam ketiga pura-pura sampai malam kelima lah separuh ketiga. Mudah-mudahan tidak seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama letih kita, cuma karena kita tahu yang kita cari adalah semangat. Jadi makanya amalan ini awalnya apa? Dipaksa-paksa. Setelah dipaksa terbiasa. Setelah terbiasa wajib kita. Di atas wajib apa? Senang. Kalau sudah senang tidak ada cerita. Makanya gila orang beribadah itu. Ya kan? Kadang-kadang kita ukur dengan luar biasa, dia masih muda, semangat ibadahnya, coba lihat. Ya kan? Harusnya kan malu kita ini. Jadi apalagi semua kebaikan di Ramadan ini betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul paling pemurah, Rasul paling dermawan di bulan suci Ramadan. Karena memang kelipatan pahala itu. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepadanya. Semakin pemurah kita kan semakin kaya. Pancing rezeki Allah dengan sedekah 10, 700, bahkan yudaifu liman yasha. Diganti 10 kali lipat, 700 bahkan tidak terikat. Jadi jangan ragu-ragu. Tarfa'ul bala, diangkatkan bala dari diri kita. Daumada kubisadakah, disembuhkan penyakit kita. Bahkan dengan sebutir, bukan sebutir, di alamat itu dengan sepotong kurma di waktu yang tepat bisa memadamkan api neraka. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi makanya Rasul paling dermawan di bulan suci Ramadan.
Saya dapat tanya sama Pak Haji tadi. Biasanya di masjid lain 15 menit, paling boleh 20 menit. Di sini gimana Pak Haji? Apa rakaat 7 Ustaz kan? Nah, kan dia ngetes mental. Ngetes mental ini hari pertama kalau benar nih, ya kan? Lama mana terus Haji. Ya kan benar dituntaskan berapa? Kesempatan kan untuk menyampaikan kebenaran. Lalu yang penting lagi apa? Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Ya kan? Untuk huda, untuk syifa. Saya pernah mengkaji di sini dalam kajian rutin. Jika Al-Quran ini kita baca, kita pahami apa yang terjadi. Ringkas saja. Pertama, fungsi panca indera kita ini terjaga, mata, telinga, mulut. Yang kedua, otak kita makin cerdas dan jauh dari kepikunan. Yang ketiga, hati kita menjadi bersih, iman bersemi di sana. Semua kebaikan ada di sana. Yang keempat, ilmu kita bertambah karena sudah ilmu terbaik adalah Al-Quran. Dan selanjutnya, karakter kita, akhlak kita terbentuk dengan Al-Quran. Khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Dan aturan kehidupan kita juga teratur dengan Al-Quran. Karena memang kita ini adalah produknya Allah. Allah yang paling tahu mengatur, diatur dengan Al-Quran. Dan manusia terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran. Ya kan? Khairukum, siapa yang terbaik di antara kalian? Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang. Jadi makin dapat dan makin dapat. Nah, sebagai penutup, 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar yang kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Berarti lebih dari 83 tahun. Nah, coba. Lebih dari umur kita. Sekarang yang berumur 80 ke atas itu kan jarang. Pak Haji masih 70-an kan? Nah, 75. Dapat Lailatul Qadar tambah umur 80-an. Nah, ya kan? Makanya kita jaga Lailatul Qadar itu. Hanya 1 malam dan itu sesaat, ya kan? Sepertiga malam, kelipatannya sama dengan 1000 bulan. Kalau tidak karena iman kita tidak semangat. Makanya yang dipanggil berpuasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman yang mampu seperti itu. Apalagi derajat grade kita naik, ya kan, menjadi orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Karena untuk orang bertakwa itu ada tempat kemenangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan modal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal terbaik adalah takwa. Di dunia langsung dibuktikan. May yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan semua urusannya dan rezekinya tidak tertunda. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita semangatkan diri kita kuatkan iman kita untuk menikmati Ramadan yang betul-betul adalah sarana kuantitas dan kualitas ibadah yang terbaik dan luar biasa yang menjadikan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.